ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Dan tak lupa pula kita curahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Hafizah dengan NIM 2414040038. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Quran Surat An-Nur ayat 2, 3, dan 4. Poin pertama, bacaan Quran Surat An-Nur ayat 2, 3, dan 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khuzukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma qa'ifatum minal mu'minin. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zani aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Pezina laki-laki tidak pantas menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak pantas menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Orang-orang yang menuduh berzina perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Poin kedua, arti perkata Quran Surat An-Nur ayat 2, 3, dan 4. Yang pertama yaitu ada az-zaniyah, perempuan yang berzina, waz-zani, dan laki-laki yang berzina, fajlidu, deralah atau cambuklah, minhuma, keduanya,
mi'ata 100 kali, wala ta'khuzukum janganlah menghalangi kamu, ra'fatun belas kasihan, dini agama, tu'minuna beriman, wal yashhad disaksikan, adzabahuma hukuman keduanya, ta'ifah sebagian orang-orang, yang kihu menikahi, musyrikah perempuan musyrik, yang kihuha dinikahi, musyrik laki-laki musyrik, wa hurima dan diharamkan, al-mu'minina orang-orang yang beriman, yarmuna menuduh, al-muhsanati perempuan yang baik-baik berzina, lam tidak bisa, yaitu mendatangkan, bi arba'ah 4 orang, syuhada'a saksi, fajliduhum maka hukumlah dengan baik, samanina 80 kali, wala taqbalu janganlah kamu terima, abadan selama-lamanya, dan yang terakhir yaitu al-fasiqun orang-orang fasik. Poin yang ketiga yaitu asbabun nuzul. Ayat kedua, ayat ini diturunkan sebagai respons terhadap peristiwa yang melibatkan seorang wanita bernama Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW, dan seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid. Usamah mencintai Ummu Salamah dan ingin menikahinya. Namun Nabi melarangnya karena perbedaan usia dan status Ummu Salamah sebagai istri Nabi. Sedangkan ayat ketiga, ayat ini diturunkan terkait dengan adanya orang Islam yang ingin menikahi seorang pelacur bernama Ummu Mahzul. Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki yang berzina hanya pantas menikahi perempuan yang berzina atau musyrik. Dan begitu juga sebaliknya. Perempuan yang berzina hanya pantas dinikahi oleh laki-laki yang berzina atau musyrik. Pernikahan seperti itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Terdapat riwayat lain yang menyebutkan bahwa ayat ini turun ketika orang-orang miskin dari kalangan sahabat muhajirin berniat menikahi para pelacur dari kalangan musyrik karena kekayaan mereka, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan ayat keempat, asbabun nuzul ayat ini terkait dengan hukuman bagi orang yang menuduh wanita baik-baik atau muhsanat berzina tanpa dapat mendatangkan 4 orang saksi. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina, kemudian mereka tidak dapat membuktikan tuduhan mereka dengan mendatangkan 4 orang saksi yang adil yang menyaksikan sendiri perbuatan zina tersebut, maka hukuman bagi mereka adalah didera atau dicambuk sebanyak 80 kali. Selain itu, kesaksian mereka juga tidak diterima selama-lamanya, dan mereka dianggap sebagai orang-orang fasik. Poin keempat, penafsiran Quran surat An-Nur ayat 2, 3, dan 4. Ada ayat 2, pertama yaitu kalau seseorang itu atau orang yang berzina itu belum menikah, maka hukumannya yaitu didera atau dicambuk 100 kali. Sedangkan jika yang berzina itu sudah menikah, maka hukumannya yaitu dirajam sampai mati. Pada ayat ketiga, penafsirannya, orang laki-laki yang berzina harus menikah dengan orang perempuan yang berzina atau pasangan berzinanya itu sendiri. Dan yang kedua, boleh ia menikah dengan seseorang yang suci, tetapi dia harus melaksanakan sholat taubat.
penafsiran ayat 4, yaitu orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina dan dia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka dia dihukum dengan hukuman didera atau dicambuk 80 kali. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu nilai pendidikan atau kandungan dari Quran Surat An-Nur ayat 2, 3, dan 4. Yang pertama, menjaga kehormatan, pengendalian diri, dan kesucian diri. Yang kedua, penegakan hukum yang adil dan tegas. Dan yang ketiga, menjaga kehormatan individu dan keluarga. Dan yang terakhir yaitu iman dan taat kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pembahasan materi Quran Surat An-Nur ayat 2, 3, dan 4. Ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.